إليه. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. بين يدي سعد بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bersama bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya menjaga diri kita dari siksa api neraka. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Maksudnya adalah kita mengajarkan ilmu syar'i kepada mereka dan juga mengajarkan adab kepada mereka semuanya. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan betapa pentingnya adab bagi kita semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Karena itulah dahulu para ulama salaf, mereka yata'allamunal adab qabla al-ilmi. Mereka mempelajari adab sebelum mereka mempelajari ilmu syar'i. Karena dengan adab tersebut akan baiklah zahir dan batin seseorang. Dan dengan tanpa adanya adab, maka akan jelek zahir dan batin seseorang walaupun ia memiliki ilmu syar'i yang banyak. Karena itu wasiat dari para salaf dahulu adalah ta'allamul adab qabla al-ilmi. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Karena itu di dalam kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka, caranya diantaranya adalah kita mengajarkan adab kepada mereka sehingga menjadi baik zahir dan batin mereka, dan kemudian disertai dengan memiliki ilmu syar'i yang mapan. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, nara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata nar di dalam ayat yang mulia ini, yang artinya adalah neraka dalam bahasa kita. Disebutkan dengan gaya bahasa atau konteks kalimat yang sifatnya adalah nakirah. Hal ini adalah dalam rangka untuk menunjukkan kepada makna tahwil. Karena diantara makna lafaz yang nakirah ini adalah ditabkhim.
dan juga litahwil, sehingga maknanya hendaknya kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang sangat dahsyat, yang tidak mengetahui kedahsyatan panasnya api neraka tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, api yang ada di muka bumi ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih adalah merupakan satu bagian dari 70 bagian neraka, ya, api dalam neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang menyerupai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menambahkan penjelasan tentang kengerian dari neraka tersebut. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nas. Waqud ini maksudnya adalah bara api. Bara apinya yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyalakan api neraka jahanam tersebut adalah an-nasu wal hijarah. Siapa an-nas yang disebutkan di sini? Manusia di sini. Manusia di sini maksudnya adalah orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yusyrikuna ma'allahi alihatan ukhra fil ibadah. Orang-orang yang mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan-sesembahan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-hijarah di sini maksudnya adalah batu yang disembah oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan hijarah di sini adalah hijaratul kibrit. Maksudnya adalah batu belerang. Yang mana batu belerang ini adalah batu yang sangat panas apabila dibakar, dan tentunya juga menimbulkan bau-bau yang sangat menyengat, yang sangat tidak enak, yang sangat menyiksa orang yang menghirup bau dari batu belerang tersebut. Para ulama ketika menjelaskan bahwa yang dimaksudkan hijarah di sini adalah batu-batu yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia ini, mereka menguatkan pernyataan tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hasabu jahannam, adalah hasab dari jahannam, bahan bakarnya dari neraka jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan ketika mensifati kengerian neraka jahannam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Atas neraka jahannam tersebut, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar menjaga neraka jahannam tersebut malaikat-malaikat, bukan hanya satu malaikat tetapi malaikat. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilad ay al-muttasif bi sifatil ghildah, malaikat yang tersifati dengan sifat ghildah,
sifat kasar. Al-ghildah ay dhiddur rahmah. Yang dimaksudkan ghildah adalah lawan dari sifat rahmat. Dari malaikat yang mereka sama sekali tidak memiliki sifat kasih sayang. Sehingga ketika menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut, sama sekali tidaklah kemudian terpengaruh oleh rintian-rintian dari sebab sakitnya orang-orang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sama sekali tidak memiliki sifat kasih sayang. Kemudian syiddad, yakni malaikat yang mereka itu mutasifun bisifati syiddati wal quwwah. Malaikat yang disifati dengan sifat memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali, sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk mengazab orang-orang yang dimasukkan di dalamnya dengan sempurna. Dan tidak ada seorang pun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kauni untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam kemudian mereka mampu lari dari kekuasaan malaikat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala giladun syiddad tersebut. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan malaikat giladun syiddad ini adalah malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah yang jumlah mereka adalah 19, yang muqaddimuhum, yang panglimanya adalah malaikat Malik. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidaklah memaksiati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya. Artinya mereka akan benar-benar menerapkan secara sempurna apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyiksa orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kedahsyatan dari neraka jahanam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir ataupun orang-orang yang menyerupai sifat-sifat dari orang-orang kafir, dari ahlul maksiyah. Adapun orang-orang kafir tentunya sesuai dengan i'tiqad ahlu sunnah, mereka dikekalkan di dalam neraka. Adapun selain orang-orang kafir dari kalangan kaum mukminin, mereka masuk ke dalam neraka tahillata qasamillah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian juga untuk membersihkan dosa-dosa yang mereka lakukan ketika di dunia, dan kemudian setelah itu akan dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka tersebut. Namun walaupun demikian keadaannya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam itu sangat ngeri. Karena itu marilah kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka jahanam, dan kita berusaha untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dengan baik dari siksa neraka jahanam. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafuran rahima.